Baik, selamat malam yang terhormat Ibu Vika Febri Mulyati Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Perkenalkan, nama saya Devira Nur Fatima dengan NIM 2403010200511. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas semester dari hasil UTS yang sebelumnya. Baik, langsung saja. Terdapat 4 submateri dari hasil UTS. Yang pertama terkait dengan hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Yang kedua terkait dengan problem solving team dalam perusahaan. Yang ketiga terkait dengan struktur organisasi perusahaan manufaktur multinasional yang turut andil dalam pemasaran produk. Dan yang terakhir terkait dengan peran motivasi dalam sebuah organisasi. Langsung saja ke yang pertama, terkait dengan hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Jadi, mengapa sih manusia membutuhkan organisasi? Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain. Dalam konteks ini, organisasi adalah wadah manusia yang memiliki tujuan yang sama untuk saling berinteraksi dalam mencapai tujuannya. Organisasi memungkinkan manusia untuk saling berbagi tugas secara terstruktur, sehingga setiap manusia tidak dituntut untuk bisa melakukan semuanya seorang diri, sehingga setiap manusia dapat fokus pada peran dan kelebihan yang dimilikinya masing-masing. Di samping itu, organisasi memerlukan peran manajemen sebagai alat kontrol untuk menjaga, mengelola, dan memastikan bahwa setiap manusia dalam organisasi tersebut tetap berada di posisi yang seharusnya, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Jadi, keterkaitan manusia, organisasi, dan manajemen adalah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain yang dikumpulkan dalam sebuah organisasi, dan organisasi yang memerlukan peran manajemen untuk mengontrol terciptanya perilaku organisasi. Yang selanjutnya yaitu terkait problem solving. Jadi problem solving menurut Solso 2007 adalah pemikiran terarah untuk menemukan solusi dari masalah yang spesifik. Langsung aja ke problem yang pertama, yaitu bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sudah sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi, meskipun konsep perusahaan telah sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan di masa kini dan juga di masa depan, sebagai tim yang memiliki tujuan dan juga visi yang sama dengan perusahaan, hal pertama yang akan dilakukan adalah berkolaborasi untuk mendorong perusahaan menghadapi pengaruh global dengan cara ikut terjun dalam persaingan pasar global. Seluruh tim dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan yang mereka miliki untuk menangani perubahan regulasi, perbedaan budaya, dan juga tren pasar global. Selain itu, opsi peningkatan kemampuan internal dapat memberikan upgrade keterampilan sehingga kapabilitas kemampuan internal dapat memberikan sehingga kapabilitas tim dapat terpenuhi sesuai dengan seluruh tantangan yang dihadapi. Untuk problem yang kedua yaitu bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Sebutkan esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut dan jelaskan juga berikan contohnya. Jadi, perusahaan dapat membentuk wadah organisasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Permasalahan internal perusahaan tentunya tidak akan selalu terpusat pada satu divisi, sehingga dalam pembentukan wadah organisasi pun diperlukan kontribusi dan juga kerjasama dari seluruh departemen terkait. Contohnya, ketika perusahaan ingin meluncurkan produk baru seperti fashion dengan model terbaru, maka diperlukan kerjasama lintas fungsi antar divisi. Jadi antara bagian R&D sebagai desainer, marketing sebagai pemasaran produk, dan juga finance sebagai pengelolaan kas yang diperlukan. Sehingga produksi juga digunakan untuk menciptakan produk dan departemen lainnya.
sehingga tercipta sesuatu yang diinginkan sesuai dan sempurna. Lalu untuk problem ketiga, bagaimana sih menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan? Apakah perlu membangun struktur yang baru sehingga upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Berikan contohnya dan jelaskan. Jadi, iklim perusahaan tercipta karena adanya budaya perusahaan yang dapat mewakili nilai-nilai dan keyakinan jangka panjang sebagai pembentuk identitas ciri khas perusahaan. Iklim perusahaan berkaitan dengan kondisi psikologis dan emosional perilaku karyawan, sehingga untuk menciptakan kondisi yang ideal, sebuah entitas atau perusahaan perlu memiliki nilai-nilai yang ideal pula, seperti halnya pemimpin yang menjadi teladan, cara berkomunikasi yang terbuka dan transparan, pemberdayaan karyawan, serta penghargaan dan pengakuan untuk setiap kontribusi dan kinerja karyawan untuk perusahaan. Membangun struktur organisasi baru yang lebih fleksibel dan adaptif juga bisa menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan iklim perusahaan. Contohnya pada perusahaan Google yang menciptakan budaya organisasi yang inovatif dengan struktur yang fleksibel sehingga dapat membebaskan semua karyawan untuk berbagi ide dengan tim lintas fungsi. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan struktur organisasi perusahaan manufaktur multinasional serta yang turut andil dalam pemasaran produknya secara langsung. Yang pertama di urutan paling atas ada CEO atau Chief Executive Officer yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang paling strategis dan mengarahkan seluruh perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada COO, Chief Operating Officer yang bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan dan memastikan bahwa proses produksi dan distribusi berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien di seluruh cabang perusahaan. Lalu yang ketiga ada CFO atau Chief Financial Officer bertugas dalam mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas dan risiko keuangan, pengendalian biaya, serta pelaporan keuangan di seluruh cabang global. Lalu yang keempat ada CMO atau Chief Marketing Officer yang bertanggung jawab dan bertugas untuk merancang kampanye pemasaran dan melakukan riset pasar untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas pangsa pasar. Lalu yang kelima ada CHRO atau Chief Human Resource Officer. Dia bertanggung jawab dan mengelola semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, dan kebijakan ketenagakerjaan di seluruh cabang perusahaan. Dan yang terakhir, all divisi ini meliputi divisi produksi dan manufaktur, R&D, penjualan dan distribusi, logistik, legal dan kepatuhan, information technology, keamanan dan kesehatan kerja atau K3, serta cabang internasional. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait peran motivasi dalam sebuah organisasi. Setiap karyawan membutuhkan apresiasi dari atasan yang dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja. Motivasi sendiri memiliki peranan yang sangat penting untuk psikologi karyawan, karena dengan adanya motivasi, karyawan akan bekerja dengan sukarela tanpa keterpaksaan, yang tentunya berpengaruh juga terhadap iklim perusahaan. Pemberian motivasi dan apresiasi juga bisa dilakukan melalui hal-hal kecil seperti mengucapkan kata terima kasih dan memberikan contoh yang baik. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya, terima kasih.